Video conference. Baru-baru ini kita sering mendengarkan istilah video conference, baik itu dalam dunia pendidikan ataupun digunakan untuk pekerjaan kita. Namun apa sih video conference itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Nasruddin dengan NIM 21203063. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai video conference. Video conference adalah salah satu layanan dari internet untuk melakukan panggilan video. Baru-baru ini banyak digunakan untuk dunia pendidikan, dunia hiburan, dunia pekerjaan juga. Bahkan untuk sehari-hari kita juga bisa melakukan video conference dengan keluarga sendiri ataupun dengan teman. Banyak sekali aplikasi penyedia layanan video conference ini. Namun untuk penggunaannya hanya beberapa aplikasi yang populer digunakan. Video conference sendiri sering digunakan ketika saat COVID kemarin, dikarenakan pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh badan-badan terkait membuat orang kesulitan untuk melakukan aktivitasnya dengan normal, untuk bertemu dengan orang yang jauh, untuk saling bertatap muka. Maka dengan adanya video conference ini diharapkan untuk dapat menghubungkan satu sama lain dengan secara tidak langsung. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah Google Meet ataupun Zoom Meeting. Namun untuk pembahasan dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai Zoom Meeting dan juga Microsoft Teams. Pertama kita mulai dengan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Play Store ataupun di App Store Apple, dan juga dapat didownload secara langsung dari website resminya. Aplikasi ini terdapat varian untuk handphone, smartphone, ataupun tablet dan laptop. Untuk laptop sendiri menggunakan ekstensi exe, dan untuk Android biasa menggunakan ekstensi APK. Untuk kelebihan dan kekurangannya aplikasi ini adalah pengguna dapat menggunakan layanan ini secara gratis dengan batasan-batasan fitur tertentu, seperti tidak dapat melangsungkan meeting secara dengan lama, ataupun keterbatasan pengguna, dan juga pembatasan fitur-fitur tertentu. Untuk melakukan rapat pada aplikasi ini, kita dapat memilih dua pilihan. Yang pertama untuk bergabung dengan rapat, yang pertama membuat rapat baru. Kelebihan dari membuat rapat baru adalah kita dapat menjadi host atau pemimpin dalam rapat tersebut. Untuk
kelebihan dari host ini dapat kelebihan dari host ini dapat menerima atau menolak peserta tertentu, atau dapat mematikan mikrofon dari setiap peserta atau mengaktifkannya secara paksa. Untuk melakukan rapat baru, kita cukup klik tulisan rapat baru dan kemudian kita dapat ID untuk rapat ini. Untuk memulai, kita langsung klik mulai rapat. Nah, ini tampilan ketika kita sudah melakukan rapat. Di sini ada pilihan isukan. Ini untuk mengaktifkan atau menyalakan mikrofon. Di sini ada mulai video untuk menyalakan atau mematikan video kita, kamera kita. Di sini juga ada pilihan peserta. Nah, di sini kita dapat mengetahui siapa saja yang sudah bergabung dengan rapat ini. Lanjut, ada fitur obrolan, ada fitur reaksi, bagikan layar, papan tulis, dan yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan rapat dengan kita menjadi klien, atau kita tidak memulai rapat ini, kita bisa melakukan bergabung dengan memasukkan ID dari pembuat rapat tersebut. Nah, ketika kita sudah masuk, mungkin kita tidak dapat akses seperti host tadi. Untuk kelemahan dari aplikasi ini juga ada fitur berbayar yang dapat kelebihan seperti pesertanya lebih dari 200 orang dan juga yang lainnya. Kekurangan yang lain adalah keterbatasan dalam perangkat. Aplikasi ini membutuhkan perangkat yang cukup mumpuni, seperti RAM yang besar ataupun penyimpanan yang cukup banyak. Untuk kelebihan yang lain, kita dapat mengganti background dari video kita dengan tulisan-tulisan tertentu ataupun dengan gambar. Lanjut, untuk aplikasi yang kedua, ini ada Microsoft Teams. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang seperti kita ketahui produknya itu sangat banyak sekali, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan yang lainnya. Salah satunya adalah Microsoft Teams ini. Untuk melakukan panggilan di Microsoft Teams ini, kita harus membuat tim atau bergabung dengan tim yang sudah ada. Ini seperti yang saya tampilkan. Ada yang namanya kelas percobaan. Ini adalah room yang saya buat sendiri untuk mencoba panggilan. Untuk fitur dari Microsoft Teams ini, kita bisa membuat pengumuman untuk satu tim sendiri, untuk satu grup. Seperti untuk ini. Nah, untuk pesan yang kita posting ini dapat dibaca oleh peserta yang lain.
sini juga ada file. Nah, ini kita gunakan untuk berbagi file secara langsung kepada seluruh tim. Jadi yang dapat menerima adalah peserta dari tim tersebut. Selanjutnya ada aplikasi. Ini kita dapat menambahkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Untuk melakukan video conference di aplikasi ini, kita dapat mengklik gambar kamera video yang ada di room. Ini kita bisa membuat rapat tersebut untuk bergabung sekarang. Nah, mungkin seperti itu. Untuk fiturnya ada sedikit kendala karena privasi dari aplikasi ini. Untuk fitur-fitur yang lain, ada terdapat fitur obrolan di luar tim, ada aktivitas yang telah dilakukan. Ini juga ada kalender. Sama seperti Zoom tadi, juga ada fitur kalender. Ini digunakan untuk melakukan atau merencanakan rapat yang akan datang. Ini juga ada fitur aplikasi seperti yang ada di room tadi. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah akun yang digunakan itu sama dengan akun-akun Microsoft yang lainnya, seperti akun Office, akun email kita, email Microsoft kita, dan juga bahkan dapat digunakan pada akun Windows kita. Untuk kekurangan dari aplikasi ini yaitu fitur berbayarnya yang cukup mahal, serta penggunaan perangkat yang cukup tinggi. Ini juga menjadi kendala karena tidak semua memiliki perangkat dengan tingkat yang tinggi, seperti RAM-nya yang besar, chipset dari perangkat tersebut mumpuni, ataupun kecepatan dari jaringan yang digunakan. Untuk aplikasi yang lain, ini ada juga yang namanya Discord, ada juga TeamViewer Meeting, dan juga bahkan untuk update terbaru WhatsApp sepertinya sudah bisa melakukan video conference juga dengan banyak keterbatasannya. Ini ditandai dengan adanya fitur baru, yaitu bagikan layar pada video call ini, dan juga untuk penggunanya bisa lebih dari 6 orang kalau nggak salah, sudah dapat melakukan video conference hingga 16 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.